Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Novita, Desi Rahmawati, Dewi Fitri, Dian Khairunisa, dan Eva Dahlia Assalamualaikum membahas tentang warahmatullahi kurikulum wabarakatuh. Nama pembelajaran Dian IPS di Heurunisa, MI NPM atau SD. 20111000302 akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pembelajaran IPS di MI dan SD. Perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD tahun 2006 bersifat hanya memberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai kompetisi dasar yang diharapkan. Di sini, aspirasi setempat atau muatan lokal dapat dituangkan dalam proses pembelajaran IPS terpadu. Di dalam kompetisi dasar, terdapat kata kerja operasional yang menunjukkan cara pembelajaran yang disarankan. Apabila ditelaah, maka kata kerja operasional tersebut mengacu pada cara belajar aktif, misalnya membuat, menunjukkan, menceritakan, mencari, menggunakan, mengamati, dan menggambar. Materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial dasar, sekolah dasar terdiri dari materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Materi IPS tidak nampak secara nyata, namun tertata secara terpadu dalam standar kompetensi yang dimulai sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran IPS pada kelas 1 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan belajar. Kurikulum 2006 tertata dalam standar kompetensi tertata dalam kompetisi dari kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan kurikulum 1994 materi pelajaran ditata lebih terpadu dan sederhana. Kolerasi dalam berbagai ilmu atau disiplin ilmu penunjang daripada kurikulum 1986. Kurikulum 1968, materi IPS masih berisi sendiri-sendiri, secara terpisah antara ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Kurikulum 1975, PKN dalam IPS mulai dipisahkan menjadi bidang studi sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Baiklah, itu dia yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Dahlia, NPM 20111000471, ingin membahas tentang model pendekatan pembelajaran IPS yang digunakan di kurikulum 2013 adalah, menurut MC kolom 2009, komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan scientific approach. Di antaranya, guru harus menyajikan pembelajaran yang dapat mengingatkan rasa keingintahuan. Kedua, meningkatkan keterampilan mengamati. Ketiga, melakukan analisis. Keempat, melakukan komunikasi. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, pembelajaran terdiri dari 5. Pengalaman belajar pokok diantaranya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengomunikasikan. Model pembelajaran yang dikembangkan ada 3, yaitu Project Based Learning, Project Discovery Learning, Problem Based Learning. Model pembelajaran Based Learning. Apa itu Based Learning? Pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Model pembelajaran Discovery Learning. Apa itu Discovery Learning? Model pembelajaran yang menekankan prinsip inquiry dan lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya belum diketahui masalahnya, yang dihadapkan kepada siswa, semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Fitri, NPM 20111001810. Di sini saya akan menjelaskan IPS dalam kurikulum KB. Kurikulum pendidikan IPS tahun 2004 berbasis komputer. Menghendaki pelaksanaan program pendidikan IPS yang powerful, hal ini dicirikan oleh pengembangan program pendidikan IPS yang bermakna, integratif, berbasis nilai, menantang, dan menerapkan prinsip pelajaran aktif. Begitu pula pendidikan IPS bertujuan meningkatkan kecakapan hidup
siswa untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan IPS yang seperti ini adalah yang mengintegrasikan praktik tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan berkewarganegaraan, pendidikan ilmu-ilmu sosial, pendidikan inklusif, reflektif, pelajaran terpadu, dan pendidikan partisipasi sosial. Dalam pelaksanaan haruslah berbasis pada pendekatan konstruktivisme yang memusatkan mahasiswa sebagai subjek yang membangun dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya secara mandiri. Sebagai bagian integral dari program pendidikan dan pengajaran, penerapan KBK diharapkan meliputi seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mata pelajaran rumpun IPS juga tidak terlepas dari penerapan kurikulum ini. Ini berarti bahwa untuk mata pelajaran rumpun IPS tidak tertutup kemungkinan bahwa wajib harus menerapkan kurikulum baru ini dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan pengajarannya, sesuai dengan misi yang hendak dicapai dalam pembaharuan pelaksanaan kurikulum di Indonesia ini. Visi, misi, dan tujuan pendidikan IPS di sekolah juga mengalami program transformasi. Pada dasarnya, pembaharuan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang kini kondisinya sangat terpuruk. Bagi pendidik IPS, setidak-tidaknya melalui KBK ini diharapkan dapat menjadi wahana pendidikan demokrasi yang lebih substansial dalam arti learning decorum harus meningkatkan karakteristik utamanya sebagai upaya notion dan karakter. Masalahnya masih banyak kalangan ilmuwan dan praktisi pendidikan IPS yang salah dalam menginterpretasikan makna pembaharuan kurikulum pendidikan IPS berbasis komputer ini. Dalam berbagai kesempatan seminar dan kegiatan sosialisasi KBK pendidikan IPS ke sekolah-sekolah, masih banyak teman sejawat, dosen, dan guru-guru yang menilai perubahan yang terjadi dari kurikulum IPS tahun 1994 ke kurikulum IPS tahun 2004 berbasis komputer hanyalah perubahan yang bersifat redaksional. Alasannya, perubahan yang ditunjukkan dokumen kurikulum intinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dengan judul IPS dalam kurikulum KTSP. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Rahmawati, NPM 20111000210. IPS dalam kurikulum KTSP. Kurikulum 2006 atau dikenal dengan model KTSP atau biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini memuat berupa standar, isi, dan standar kompetensi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan standar kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran. Sedangkan yang menjadi standar kompetensi mata pelajaran ilmu pendidikan sosial SD atau MI antara lain, yang pertama yaitu kemampuan memahami identifikasi diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam menjamukan keluarga. Yang kedua,
yaitu kemampuan mengenal lingkungan, rumah, dan peristiwa penting di lingkungan keluarganya. Yang ketiga, yaitu kemampuan memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Yang keempat, yaitu kemampuan memahami kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang kelima, kemampuan mengenai lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk ciri-ciri kurikulum 2006 ada 16. Saya akan mengambil 5 garis besar dari 16 ciri-ciri kurikulum 2006. Yang pertama yaitu pada kurikulum 2004 dinamakan pengetahuan sosial yang sudah terintegrasi dengan bidang studi PPKN atau disebut juga dengan mata pelajaran PKPS. Sedangkan dalam kurikulum 2006 dinamakan mata pelajaran IPS atau kembali lagi seperti pada kurikulum 1994. Yang kedua yaitu kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, sekolah atau guru mempunyai kelulusan penuh untuk menjabarkan kompetensi menjadi beberapa indikator atau pengembangan indikator sendiri. Yang keempat yaitu kurikulum 2006 bersifat memberi rambu-rambu untuk menentukan materi, kemudian pendalaman dan keluasan materi sepenuhnya ditentukan oleh guru. Di sini, aspirasi setempat atau muatan lokal dapat dituangkan. Yang kelima yaitu lebih menuntut kreativitas sekolah atau guru untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Novita. Perkenalkan, nama saya Desi Novita, NPM 2011100203. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IPS dalam kurikulum 2013. Salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya anak SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya pada tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Untuk IPA sendiri menjadi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Sedangkan untuk IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013 ini memuat beberapa kompetensi inti dan dasar. Yang pertama, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan atau pendidikan dalam jenjang tertentu. Gambarannya termasuk ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling keterkait, yaitu berkenalan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap pembelajaran secara integratif. Selanjutnya adalah kompetensi dasar, merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar sekolah dasar atau MI untuk setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani olahraga serta kesehatan.